Tahukah Anda, ada satu hadis yang di dalamnya terkandung seluruh ajaran Islam di situ. Dari akidah, syariat hingga akhlak terangkum dalam hadis tersebut. Hadis ini disampaikan langsung bukan dari manusia, tapi disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasia pertemuan dahsyat antara malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah? Mari kita ungkap bersama dalam hadis arba'in yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat UAP Official, kemarin kita sudah membahas hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat, tentang niat yang menjadi pondasi setiap amalan kita. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan perjalanan spiritual kita untuk menuju hadis yang kedua, membahas hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis ini disebut juga hadis Jibril yang menerangkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Sebuah hadis yang menjadi intisari agama Islam seluruhnya di sini. Jadi jangan lewatkan satu detik pun. Sahabat official bisa menonton dari awal sampai akhir karena di video ini akan membedah makna luar biasa di balik dialog antara Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam. Yang bukan hanya pelajaran akidah tapi juga adab, tarbiyah, dan rahasia hubungan hamba dengan hubungan Tuhannya. Klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan tonton video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yamin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alai atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbadai ila rukbadai wa wada'a kaffahi 'ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka lam yarak fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anil syah. Qala mal mas'alu 'an layhi bi'alama min as-sa'il. Qala fa akhbirni 'an amrda. Qala an talidal amadu rabbada wa an taral khuffatal 'urratal 'alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithtu minna thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum ya'allimukum dinakum rahu muslim. Atau kama qala Rasulullah SAW. Mohon maaf nih pembacaannya cepat. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tiba-tiba datang kepada kami seseorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, dan juga tidak nampak kalau habis melakukan perjalanan. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya siapa itu yang datang. Kemudian dia duduk menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam, Islam itu adalah antasyhada ilallah. Kamu bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu menempuh jalan tersebut. Lelaki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, engkau benar
membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kami heran terhadapnya. Dia yang bertanya sekaligus membenarkannya. Kemudian lelaki itu berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, al-iman an tu'mina billah. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari-hari akhir, hari akhir maksudnya hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lelaki itu pun membenarkannya, sodakta, engkau benar. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kata Nabi Muhammad SAW menjawab, ihsanlah Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah melihat kamu, melihat Anda. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, bersabda, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dia laki-laki itu bertanya lagi kepada baginda Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW menjawab, tanda-tandanya jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian atau telanjang, miskin, dan penggembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Kemudian lelaki itu pergi. Aku diam sejenak, kata Sayyidina Umar. Lalu beliau bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi itu? Aku menjawab, Sayyidina Umar maksudnya Allah dan Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya dia yang datang itu adalah Jibril alaihissalam yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, au kama qala Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menjadi hadis paling komprehensif tentang seluruh rukun Islam. Imam Nawawi bahkan menempatkan hadis tersebut di urutan hadis yang kedua dari kitabnya setelah hadis innamal a'malu binniyat. Karena setelah niat kita butuh pemahaman agama. Pemahaman agama secara menyeluruh. Makna secara global, hadis ini membahas 3 pilar besar dalam agama Islam. Yang pertama Islam, kemudian iman dan ihsan. Islam adalah sisi lahiriah dari ibadah kita yang bisa terlihat. Kemudian iman adalah sisi batiniah, hati kita, keyakinan kita yang tertanam dalam hati. Kemudian ihsan ini adalah penyempurnaan antara keduanya. Ketika ibadah dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, itulah ihsan. Kemudian ada Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Imam Burhanuddin Asy-Syibrakhiti berkata, ihsan adalah keikhlasan yang hadir dalam ibadah. Ketika hati menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir, itulah ihsan. Kemudian yang ketiga, mengapa malaikat Jibril alaihissalam tidak mengucapkan sodakta saat pertanyaan ihsan dijawab oleh baginda Rasulullah? Dalam hadis ini Jibril mengucapkan sodakta, engkau benar, saat Nabi menjawab tentang Islam dan iman. Tapi tidak mengatakan ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan. Kenapa ini? Alasannya kenapa? Ketahuilah, karena ihsan ini adalah makom yang tidak bisa diukur dengan kata, tapi dirasakan dengan hati. Ia adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Robnya. Tidak bisa dibenarkan dengan logika, tapi dibuktikan dengan rasa dalam hati masing-masing seorang hamba. Kata Imam Al-Qurtubi, ketika Jibril diam, karena ihsan itu bukan sekedar pengetahuan,
tapi pengalaman ruhaniyah yang bisa dirasakan oleh orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, pelajaran akidah. Dari hadis ini kita diajarkan untuk beriman kepada rukun iman yang 6. Kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, takdir yang baik ataupun yang buruk, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi rasulih ila akhir. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, rasulnya, dan seterusnya, kitab-kitabnya dan sebagainya. Kemudian hikmah, seorang mukmin ini tidak akan tenang hidupnya di dunia sampai akhirat kecuali ia yakin bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan dengan hikmah. Bahkan yang pahit sekalipun adalah jalan menuju kebaikan yang belum kita pahami. Kemudian pelajaran fikih, dari sisi fikih, hadis ini mengajarkan yang pertama pentingnya berpenampilan rapi, bersih ketika mendatangi majelis ilmu, sebagaimana malaikat Jibril tadi. Kemudian boleh bertanya untuk mengajarkan orang lain, padahal dia tahu, boleh, yang biar orang lain juga tahu. Kemudian yang ketiga, adab guru dan murid dalam majelis. Imam Al-Qurtubi menulis, Jibril tidak hanya mengajarkan dengan kata, tapi juga dengan penampilan dan adab, gitu ya, nggak cuma teori tapi praktek. Kemudian yang keenam, pelajaran tarbiyah akhlak. Di sini Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya dengan penuh kasih, menunjukkan kerendahan hati seseorang guru sejati. Jibril AS pun mengajarkan adab murid kepada guru, duduk sopan, penuh dengan hormat, takdim, dan fokus apa yang disampaikan oleh gurunya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa tidak memuliakan gurunya, maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu yang ia dapatkan. Pesannya, ilmu itu bukan hanya apa yang didengar, tapi apa yang menumbuhkan adab, menumbuhkan etika, menumbuhkan akhlak dalam hati. Asbabul wurud dari hadis ini adalah konteks historisnya ini setelah turunnya ayat Al-Mujadilah tentang memberi sedekah sebelum bertanya kepada Rasulullah SAW. Para sahabat menjadi sungkan untuk duduk bertanya. Maka Allah SWT mengutus malaikat Jibril AS, mengutusnya untuk mengajarkan cara bertanya dengan adab yang benar. Seperti itu. Kemudian ada beberapa pelajaran serba-serbi tentang pendapat ulama tentang hadis Jibril ini. Imam Nawawi menulis, hadis ini mencakup seluruh ilmu agama, zahir dan batin. Sementara Imam Bukhari dan Muslim menjadikannya pembuka kitab iman, menandakan hadis ini adalah fondasi seluruh syariat yang ada dalam agama Islam. Kesimpulannya, sahabat sekalian, hadis Jibril ini bukan hanya tentang tanya jawab, tapi peta lengkap perjalanan hidup seorang mukmin, seorang Islam, seorang Muslim, untuk menata amal lahiriah dan menata batinnya, dan keyakinan kita serta ihsan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ketiganya bersatu, Islam, iman, dan ihsan, maka lahirlah insanul kamil, manusia paripurna dunia dan akhirat. Sebagai penutup, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Masya Allah, begitu dalam makna hadis ini. Begitu luas, begitu mengena, begitu menyeluruh. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, tentu kita mengajak untuk saling bekerja sama, bantu dakwah ini dengan like, share, dan subscribe channel UAP Official. Tulis di kolom komentar, saya ingin menjadi mukmin yang ihsan, insanul kamil. Sampai jumpa di video
selanjutnya hadis yang ketiga di kitab Arba'in Nawawi. Insya Allah kita akan bahas bersama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.